Baik, saya mengerti. Berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, saya akan membuat sebuah tulisan dalam bahasa Indonesia yang telah direkonstruksi sepenuhnya sebagai cerita yang berpusat pada Indonesia dengan menghilangkan semua elemen Korea dan Jepang dari cerita aslinya. Nikel adalah senjata terkuat di abad ke-21. Pernyataan ini membuat ruang kuliah di Harvard gempar. Tiongkok menguasai sumber daya, sementara Amerika, meski telah menginvestasikan triliunan rupiah, bahkan belum bisa mencapai garis start. Ini adalah permainan yang jawabannya sudah jelas bagi siapapun yang melihatnya. Namun, ada sebuah negara yang tidak ada dalam perhitungan tersebut yang justru mengakhiri permainan ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, negara itu tidak memiliki sumber daya melimpah, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda, yang tidak dimiliki oleh negara-negara besar lainnya. Mereka tidak merebut sumber daya atau memulai perang. Caranya bahkan tak pernah terbayangkan. Dengan apa sebenarnya mereka mengguncang dunia? Identitas sesungguhnya yang mampu menghentikan dua negara adidaya sekaligus seluruh kebenarannya akan saya ungkap. Sekarang, mari kita masuk ke dalam lokasi kejadian yang menakjubkan itu. Kisah mengejutkan dari Amerika ini akan segera kita mulai. Dan sekarang, tolong beritahu saya di mana Anda menonton ini di kolom komentar. Saya juga ingin mendengar cerita dari Anda semua. Sebelumnya, jika Anda bisa menekan tombol yang hanya butuh 1 detik itu, akan menjadi kekuatan besar bagi kami dalam membuat video. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Sepanjang sejarah penelitian saya tidak pernah membuat satu kesalahan pun. Mengapa? Karena data tidak pernah berbohong. Pangsa pasar pengolahan nikel Tiongkok mencapai 90%. Pengembangan tambang Amerika tertunda selama 5 tahun. Semua angka menunjukkan hal itu. Namun, ada satu negara. Sebuah negara yang menghancurkan semua analisis saya. Negara itu adalah Indonesia. Selamat siang. Nama saya Dr. Edward Clark. Saya mengajar ekonomi politik internasional di Harvard Kennedy School. Tema kuliah hari ini tidak lain adalah Indonesia. Para mahasiswa tampak bingung, tetapi saya mulai menjelaskan dengan perlahan. Apa topik terpanas di dunia saat ini? Hubungan AS-Tiongkok. Amerika dan Tiongkok bersaing dalam hegemoni teknologi, berperang dalam perdagangan, dan membagi pengaruh melalui aliansi. Di tengah-tengah itu semua, ada satu negara yang menjadi pusatnya. Itulah Indonesia. Amerika tidak dapat membuat baterai kendaraan listrik tanpa pasokan dari Indonesia. Tiongkok tidak dapat membuat baja tahan karat berkualitas tinggi tanpa nikel dari Indonesia. Rantai pasok global tidak akan berjalan tanpa Indonesia. Dan kini, Indonesia sedang mengubah peta perang sumber daya dunia. Ini semua karena satu material bernama nikel. Mendengar penjelasan saya, ruang kuliah mulai ramai. Saya bisa mendengar suara para mahasiswa saling berbisik dan melihat satu sama lain. Sepertinya saya perlu menjelaskan terlebih dahulu apa itu nikel dan mineral kritis. Mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Nikel adalah logam khusus yang ditambang dari dalam bumi. Ia menjadi jantung dari baterai kendaraan listrik, membuat komponen gawai lebih tahan lama, dan menjadi bahan utama mesin pesawat tempur. Anggap saja ini sebagai jantung dari semua teknologi canggih abad ke-21. Masalahnya, nikel tidak bisa ditambang di sembarang tempat. Dan yang lebih penting, fasilitas pengolahannya, smelter, 90% dikuasai oleh investasi Tiongkok, baik di Tiongkok maupun di negara lain, termasuk Indonesia. Apa arti angka 90% itu? Artinya, gabungan semua negara lain di dunia hanya menyumbang 10%. Amerika dan Eropa berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa membuat satupun kendaraan listrik tanpa melalui Tiongkok. Inilah yang disebut senjata. Bukan senapan atau misil, tetapi bongkahan biji nikel. Inilah senjata terkuat abad ke-21. Pada tahun 2015, terjadi ketegangan antara Tiongkok dan Indonesia di perairan Natuna. Ini adalah sengketa kedaulatan, dipicu oleh penangkapan kapal nelayan Tiongkok oleh Bakamla Indonesia. Tiongkok segera mengancam akan menghentikan investasi dan pasokan nikel olahan. Dunia memperkirakan Indonesia akan menyerah dalam sebulan. Namun, Indonesia tidak tunduk. Saat itulah dunia sadar. Jika Tiongkok mau, mereka bisa menghentikan ekonomi dunia kapan saja. Tetapi Indonesia telah bersiap menghadapi kartu truf itu. Apa yang terjadi selama 15 tahun setelah itu? Amerika mulai menambang di negerinya sendiri.
di tambang yang telah ditutup selama 40 tahun karena peraturan lingkungan. Ada sebuah tempat di California bernama Mountain Pass Mine, yang meski kaya akan mineral, ditutup karena masalah lingkungan. Eropa menginvestasikan triliunan rupiah untuk pengembangan tambang di Afrika. Semua orang berusaha keras mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Namun, apa hasilnya? Pengembangan tambang di Amerika tertunda selama 5 tahun. Protes dari kelompok lingkungan, sengketa tanah dengan suku asli, dan birokrasi perizinan menjadi mimpi buruk. Di Departemen Dalam Negeri AS, untuk mengembangkan satu tambang, dibutuhkan lebih dari 40 jenis laporan studi lingkungan. Proses peninjauan oleh Biro Manajemen Lahan saja, termasuk prosedur dengar pendapat publik, bisa memakan waktu 4 hingga 7 tahun. Ada lokasi tambang litium di Nevada yang saat ini masih dalam perdebatan. Di sana tumbuh bunga liar langka yang konon hanya bisa hidup di tempat itu. Ada usulan untuk memindahkannya ke tempat lain, bahkan membuat semacam kebun raya untuk melestarikannya. Namun para ahli botani dan kelompok lingkungan menentang, mengatakan habitat aslinya tidak boleh dirusak, meskipun bunga itu bahkan tidak bisa dimakan. Investasi Eropa di Afrika juga tidak menentu prospek keuntungannya. Seorang kolega profesor saya berkata, hegemoni Tiongkok akan berlanjut setidaknya 20 tahun lagi. Data pun mengatakan hal yang sama. Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok pada Maret 2025 merilis data yang memprediksi bahwa bahkan pada tahun 2035, pangsa pasar Tiongkok masih akan di atas 30%. Meskipun turun dari 90% menjadi 30%, angka itu masih sangat dominan. Disinilah Indonesia mempersiapkan diri selama 15 tahun. Mereka tidak hanya fokus pada pertahanan. Indonesia juga menciptakan senjata untuk menyerang balik. Salah satu contohnya adalah biokatalisator enzimatik. Biokatalisator ini adalah cairan hayati yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan generasi baru dan pupuk presisi tinggi. Tanpanya, proses produksi bioteknologi yang rumit hampir mustahil dilakukan. Masalahnya, masa simpan biokatalisator ini sangat singkat, hanya 3-6 bulan. Jika dibeli sekarang, dalam 6 bulan harus sudah dibuang. Beberapa jenis bahkan efektivitasnya menurun drastis setelah 3 bulan. Karena itu, jika Indonesia mengancam dengan menghentikan pasokan biokatalisator, itu akan menjadi senjata ofensif yang sebanding dengan kartu nikel Tiongkok. Batas waktu penyimpanannya terlalu jelas. Selain itu, perusahaan-perusahaan seperti Bio Farma atau Kalbe Farma harus menyediakan layanan purna jual dan dukungan teknis. Jika mereka menghentikan layanan, akan timbul kesulitan besar dalam industri bioteknologi Tiongkok. Indonesia tidak hanya membangun strategi pertahanan, tetapi juga terus menambah titik-titik lemah yang bisa diserang pada lawannya. Namun, pada musim gugur 2024, sebuah pengumuman dibuat di Jakarta. Pengumuman itu datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Mereka mengumumkan telah mengembangkan teknologi baterai baru yang mencapai tingkat daya tertinggi di dunia tanpa ketergantungan besar pada nikel murni. Baterai ini disebut baterai LFP, lithium ferrofosfat, yang dimodifikasi dengan mangan. Artinya, baterai ini dibuat dengan bahan lain yang bukan nikel sebagai komponen utamanya. Performanya setara dengan standar tertinggi dunia. Meskipun masih dalam tahap laboratorium, jika ini bisa diproduksi massal, itu berarti dominasi 90% Tiongkok akan runtuh. Pukul 4 pagi, sebuah email masuk dari kolega profesor saya. Edward, Indonesia berhasil, tulisnya. Baterai tanpa nikel, dengan performa kelas dunia. Saya tertawa. Mustahil. Teknologi yang puluhan tahun diteliti oleh seluruh dunia tanpa hasil, bagaimana mungkin negara seperti Indonesia bisa mencapainya dalam 3 tahun? Saya memeriksa data semalaman. Saya mencari Lunwen dari BRIN, membaca publikasinya di jurnal ilmiah internasional, dan menganalisis hasil verifikasi dari para ahli. Semuanya benar. Sebuah negara tanpa sumber daya pengolahan yang dominan telah melumpuhkan senjata negara adidaya sumber daya. Saat itulah saya sadar. Ada variabel yang saya lewatkan selama 25 tahun penelitian saya, negara bernama Indonesia. Wilayahnya luas tetapi tersebar, sumber dayanya melimpah, tetapi pengolahannya dikuasai asing, populasinya 270 juta jiwa. Namun, dalam perang di mana Tiongkok memegang 90% kendali, dan Amerika menanamkan triliunan, Indonesia lah yang mengubah peta permainan. Mereka menulis ulang aturan perang nikel itu sendiri. Untuk menceritakan ini, kita harus melihat dari mana perang ini dimulai.
Perang yang terjadi 6 bulan lalu antara Jakarta dan Beijing. Sebelum membahas kejadian 6 bulan lalu, ada yang harus saya jelaskan. Mengapa saya sekarang berbicara tentang Presiden Indonesia? Saya baru saja mengatakan Indonesia mengubah peta perang nikel. Mengapa tiba-tiba muncul pembicaraan tentang politik Indonesia? Anda pasti bertanya-tanya. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, Anda tadi membahas teknologi Indonesia, mengapa sekarang beralih ke politik? Pertanyaan bagus. Untuk memahami mengapa Indonesia penting, kita harus melihat peta perangnya terlebih dahulu, siapa melawan siapa, dan mengapa Indonesia bisa mengakhiri perang itu. 6 bulan lalu, dunia menyaksikan ketegangan antara Tiongkok dan Indonesia. Di pusat konflik itu ada nikel, dan perang nikel itulah yang dilumpuhkan oleh Indonesia. Jadi, jika kita tidak melihat dari perspektif perang, kita tidak akan bisa memahami betapa revolusionernya teknologi Indonesia. 6 bulan lalu, bulan Juli, ketegangan antara Jakarta dan Beijing meningkat. Presiden Indonesia, sebut saja Presiden Hartono, berbicara di depan parlemen. Kedaulatan di Natuna adalah harga mati, katanya. Ruang kuliah menjadi hening. Para mahasiswa saling berpandangan dengan ekspresi yang seolah bertanya, apakah itu berarti Indonesia akan campur tangan dalam sengketa Laut Cina Selatan? Ya, benar sekali. Itulah artinya. Saya akan jelaskan mengapa ini menjadi masalah besar. Indonesia, sejak era reformasi, selalu mengedepankan kebijakan luar negeri bebas aktif dan menghindari konfrontasi militer langsung. Mereka memiliki TNI, tetapi doktrinnya adalah pertahanan defensif. Menyerang negara lain dilarang oleh prinsip politik luar negeri mereka. Indonesia yang seperti itu, secara terbuka menyatakan, akan mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara. Bagi Tiongkok, ini hampir sama dengan deklarasi perang. 2 hari kemudian, bomber Tiongkok dan Rusia bergerak. Itu adalah bomber strategis yang mampu membawa senjata nuklir. Mereka terbang di sekitar Kepulauan Natuna. Analisis jalur terbangnya menunjukkan bahwa mereka seolah-olah menuju Jakarta. Ini adalah klaim dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dinilai sangat tidak biasa. Apa artinya bomber nuklir terbang mendekati ibu kota Anda? Pesannya adalah, jika kami mau, kami bisa mengubah ibu kotamu menjadi lautan api kapan saja. Rakyat Indonesia dilanda ketakutan. TV setiap hari memberitakan ancaman Tiongkok, koran-koran menulis tentang kemungkinan perang, dan warga mulai menimbun air dan makanan di supermarket. Presiden Hartono kembali angkat bicara. Dalam rapat dengar pendapat, ia berkata, jika pernyataan saya dianggap melampaui pandangan pemerintah sebelumnya, maka saya akan merefleksikan hal-hal yang perlu direfleksikan. Terdengar seperti ia mundur selangkah. Namun, ia tidak menarik kembali posisinya. Posisi bahwa Indonesia akan bertindak jika kedaulatannya dilanggar tidak ia cabut. Para mahasiswa kembali berbisik. Mereka bingung apakah ia meminta maaf atau tidak. Dia berpura-pura meminta maaf, tetapi sebenarnya tidak. Mengapa dia tidak menundukkan kepala? Karena Presiden Hartono tidak punya alasan untuk melakukannya. Jika konflik antara Indonesia dan Tiongkok memanas, sikap kerasnya justru akan menaikkan tingkat dukungannya di dalam negeri. Dan memang, tingkat dukungannya naik drastis. Dalam situasi seperti itu, apa yang akan terjadi jika ia tiba-tiba menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada Tiongkok? Tingkat dukungannya akan anjlok. Presiden Hartono tidak akan pernah melakukannya. Anggap saja itu pernyataan untuk konsumsi domestik. Tiongkok melarang impor produk perikanan dan kelapa sawit Indonesia dengan alasan masalah standar kualitas, tetapi sebenarnya itu adalah balasan politik. Industri perikanan dan sawit Indonesia terpukul. Mereka juga melarang turisnya bepergian ke Indonesia. Turis Tiongkok menyumbang sebagian besar dari industri pariwisata Indonesia, dan itu terhenti. Meskipun begitu, pihak Indonesia sudah menghitung bahwa mereka bisa menahannya. Kerusakan sebesar itu dianggap masih bisa ditoleransi. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, saya tidak mengerti. Tiongkok melakukan balasan ekonomi. Mengapa Indonesia bisa bertahan? Pertanyaan bagus. Seperti yang saya katakan tadi, situasinya berbeda dengan insiden di Natuna pada 2015. Saat itu, Tiongkok mengancam akan menghentikan investasi smelter nikel. Industri hilirisasi Indonesia bisa lumpuh. Pabrik mobil bisa berhenti. Produksi elektronik bisa terganggu. Tetapi kali ini, analisis menunjukkan bahwa kartu nikel
tidak akan berfungsi efektif. Mengapa? Karena Indonesia telah bersiap selama 15 tahun. Mereka telah mengamankan rantai pasok alternatif dengan Australia dan negara lain, mengurangi ketergantungan pada investasi Tiongkok dari 90% menjadi 60% dan mengembangkan teknologi pemurnian sendiri. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah menciptakan senjata ofensif, yaitu biokatalisator enzimatik yang saya sebutkan tadi. Karena tidak bisa disimpan dalam waktu lama, itu menjadi kartu truf yang bisa menekan Tiongkok. Jika Indonesia menghentikannya, industri bioteknologi Tiongkok akan mandek. Tiongkok tahu itu. Itulah alasan mengapa mereka tidak bisa sembarangan menggunakan kartu nikel. Jadi, Tiongkok kalah? Tanya mahasiswa lain. Tidak. Tiongkok juga punya kartu lain, perang dagang dengan Amerika. Pada tahun 2024, Amerika dan Tiongkok sedang terlibat dalam perang tarif. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan terjadi jika Tiongkok juga memulai perang nikel dengan Indonesia? Rantai pasok global akan runtuh. Perusahaan Amerika akan terpukul, industri Eropa akan berhenti, dan ekonomi Tiongkok sendiri juga akan hancur. Tiongkok tidak bisa menanggung risiko itu. Itulah mengapa mereka tidak bisa memainkan kartu nikel. Asumsinya adalah konflik akan diatur agar tidak terjadi bentrokan fisik. Dalam kerangka itu, eskalasi ketegangan tidak menjadi masalah. Dari sudut pandang Presiden Hartono, ini justru menguntungkan karena bisa menaikkan tingkat dukungannya. Dari sudut pandang Tiongkok juga tidak buruk, karena bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka bersikap keras terhadap Indonesia. Tetapi perang sesungguhnya tidak terjadi. Perang ekonomi juga tidak melewati batas. Kartu nikel tidak dimainkan. Senjata biokatalisator juga tidak digunakan. Kedua negara menjaga ketegangan pada tingkat yang wajar untuk kepentingan politik dalam negeri masing-masing. Jadi, pada akhirnya tidak terjadi apa-apa? Tanya seorang mahasiswa. Tidak. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tapi bukan di Jakarta atau Beijing, melainkan di dalam Tiongkok sendiri. Tiongkok terlihat kuat, tetapi di dalamnya mereka sedang runtuh. Mereka berperang dagang dengan Amerika, berkonflik nikel dengan Indonesia, dan tegang karena masalah Laut Cina Selatan. Mereka bertempur di beberapa medan sekaligus. Bagaimana kondisi domestik Tiongkok? Sektor properti mereka runtuh. Evergrande, perusahaan properti terbesar, bangkrut. Utangnya mencapai 30 triliun yen, setara 3.000 triliun rupiah, hampir sepertiga anggaran nasional Jepang. Ketika perusahaan raksasa itu jatuh, apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok? Tidak ada. Mereka membiarkannya. Mengapa? Karena pemerintah Tiongkok telah meninggalkan sektor properti. Mereka ingin beralih ke model ekonomi baru yang berpusat pada manufaktur canggih, semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, kecerdasan buatan. Properti dikorbankan. Rakyat Tiongkok menderita. Harga apartemen anjlok, pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan, dan investor kehilangan harta. Tetapi pemerintah Tiongkok menanggungnya, menganggapnya sebagai sakit saat tumbuh dalam proses perbaikan konstitusi ekonomi. Masalah serupa juga terjadi di industri kendaraan listrik. Kapasitas produksi mereka lebih dari 55 juta unit, tetapi penjualan domestik hanya 27 juta unit. Separuhnya tidak terjual. Mereka harus mengekspor, tetapi prospek ekspor juga buruk karena masalah keamanan. Kementerian Pertahanan Inggris dan Israel menarik semua mobil listrik buatan Tiongkok karena terungkap bahwa mobil-mobil itu bisa mengirimkan data lokasi, kontak, dan pesan dari ponsel pengemudi ke server di Tiongkok. Ini disebut backdoor. Ini bukan hanya rumor, tetapi sudah terkonfirmasi. Hal ini terjadi karena Tiongkok adalah negara yang banyak melakukan spionase, baik online maupun offline. Oleh karena itu, asumsi bahwa informasi bisa bocor melalui produk elektronik Tiongkok menjadi sangat masuk akal. Istilah Peak Cina muncul. Artinya, Tiongkok telah mencapai puncaknya. Meskipun terus tumbuh, jarak dengan Amerika akan semakin lebar. Banyak ahli berpandangan seperti ini, namun para pemimpin Tiongkok sama sekali tidak berpikir begitu. Mereka percaya bahwa perlambatan ekonomi saat ini hanyalah sakit saat tumbuh dalam transisi menuju negara manufaktur maju. Pengorbanan individu dalam proses ini dianggap tak terhindarkan. Profesor, jadi Tiongkok akan runtuh atau akan menjadi lebih kuat? Seorang mahasiswa bertanya. Keduanya. Jika kita hanya melihat hal-hal negatif, sepertinya mereka bisa runtuh besok. Jika kita hanya melihat hal-hal positif,
Sepertinya mereka bisa menyalip Amerika dalam waktu dekat. Kedua hal ini ada secara bersamaan. Tiongkok adalah sebuah rezim baru yang belum pernah ada sebelumnya. Berbeda dengan Uni Soviet, terlihat berbahaya. Tetapi sejauh ini mereka berhasil menekannya. Sistem Tiongkok terlihat kokoh sekarang. Tetapi apakah akan terus seperti itu di masa depan? Tidak ada yang tahu. Karena ini adalah sistem yang belum pernah kita lihat, sangat sulit untuk diprediksi. Namun, pada saat itulah, alasan sebenarnya mengapa Tiongkok tidak bisa menggunakan kartu nikel menjadi jelas. Mereka bertempur di beberapa medan sekaligus. Perang dagang dengan Amerika, konflik nikel dengan Indonesia, masalah Laut Cina Selatan, krisis properti domestik, dan restrukturisasi industri kendaraan listrik. Mereka harus menangani semuanya secara bersamaan. Jika mereka juga memulai perang nikel dengan Indonesia, rantai pasok global akan runtuh dan ekonomi Tiongkok sendiri akan hancur. Mereka tidak bisa menanggungnya. Itulah mengapa mereka tidak bisa memainkan kartu nikel. Tidak ada yang memperhatikan. Saat Tiongkok dan Indonesia berseteru, dan Amerika mengawasi Tiongkok, negara yang benar-benar mengubah struktur permainan ada di tempat lain, yaitu Indonesia. 6 bulan lalu, saya tidak menyadarinya. Saya hanya melihat data. Pangsa pasar 90% Tiongkok, persiapan 15 tahun Indonesia, investasi triliunan Amerika. Semua angka mengatakan Indonesia bukanlah variabel penting. Tetapi saya salah. Untuk memahami senjata bernama nikel ini dengan benar, saya seharusnya tidak melihat sumber daya, tetapi teknologi. Kini Anda mengerti mengapa Tiongkok tidak bisa menggunakan kartu nikelnya. Mereka bertempur di berbagai front, tetapi di antara semua front itu, yang paling berbahaya adalah di Laut Cina Selatan, khususnya dengan Filipina. Di Filipina, terjadi perdebatan sengit tentang peningkatan anggaran pertahanan. Ada usulan untuk menambah anggaran sebesar 5,8 triliun yen, sekitar 580 triliun rupiah. Anggaran pertahanan tahunan Indonesia saja sekitar 200 triliun rupiah. Filipina, dengan skala ekonomi yang lebih kecil, ingin menambah anggaran sebesar itu sekaligus. Ini setara dengan 5% dari PDB mereka, rasio yang sangat tinggi. Mengapa mereka terburu-buru menaikkan anggaran pertahanan? Karena ancaman Tiongkok. Tiongkok berulang kali mengatakan akan menguasai wilayah yang diklaimnya dan sering melakukan latihan militer di sekitar perairan Filipina. Masalahnya ada di komposisi parlemen Filipina. Anggap saja partai yang berkuasa pro-kedaulatan, sementara partai oposisi cenderung pro-Tiongkok. Tanpa kerjasama oposisi, RUU anggaran pertahanan mustahil disahkan. Partai oposisi menentang dengan alasan peningkatan anggaran akan memprovokasi Tiongkok dan justru meningkatkan risiko perang. Pada saat itu, Amerika bergerak. Perwakilan de facto Amerika di Manila secara terbuka menyatakan, partai pemerintah dan oposisi di Filipina harus bersatu. Ini adalah langkah yang tidak biasa. Amerika jarang sekali campur tangan secara langsung dalam urusan dalam negeri mitranya. Ini secara efektif berarti, sahkan RUU anggaran itu. Mengapa Filipina begitu penting bagi Amerika? Pertama, lokasi geografisnya. Filipina seperti kapal induk yang tak bisa tenggelam. Ia memblokir jalan Tiongkok ke Pasifik. Jika Filipina jatuh ke tangan Tiongkok, pengaruh Amerika di Asia Tenggara akan hilang. Dari sudut pandang Indonesia juga sama. Jika Filipina dikuasai Tiongkok, jalur laut strategis Indonesia akan terancam. Seorang mahasiswa dari Tiongkok bernama Wang Li mengangkat tangan. Profesor, bukankah klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan adalah fakta historis? Saya menjawab dengan perlahan. Pertanyaan bagus. Kita perlu melihat sejarah dengan akurat. Klaim 9 garis putus-putus Tiongkok tidak memiliki dasar hukum menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS, 1982, yang telah diratifikasi oleh Tiongkok sendiri. Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016 juga menolak klaim historis tersebut. Isu ini bukanlah tentang sejarah kuno, tetapi tentang hukum internasional modern yang mengatur kedaulatan dan hak-hak maritim. Wang Li terdiam, wajahnya tampak berpikir keras. Saya melanjutkan. Yang penting dalam melihat sejarah adalah melihat fakta secara akurat. Klaim Tiongkok adalah posisi politik, tetapi fakta hukum internasional menunjukkan hal yang berbeda. Presiden AS, Trump, saat itu mengambil sikap ambigu. Di depan publik, ia mengatakan memiliki hubungan baik dengan Tiongkok dan sekutu-sekutunya. Namun, tindakannya berbeda.
Ia menandatangani undang-undang untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara di kawasan. Kata-kata dan tindakannya berbeda. Mengapa? Karena ia tidak ingin memprovokasi Tiongkok, tetapi juga tidak bisa melepaskan sekutu strategisnya. Di dalam pemerintahannya, ada suara-suara seperti H.R. McMaster, mantan penasihat keamanan nasional, yang memperingatkan bahwa persaingan dengan Tiongkok telah melampaui persaingan strategis yang dapat dikelola dan telah menjadi persaingan sistem setingkat perang dingin. Amerika tidak bisa campur tangan sepenuhnya, tetapi juga tidak bisa hanya menonton. Campur tangan berarti risiko konflik besar dengan Tiongkok. Menonton berarti kehilangan pengaruh. Jadi mereka mengambil posisi tengah yang ambigu. Profesor, jadi pada akhirnya siapa yang menang? Tanya seorang mahasiswa. Saya tersenyum. Tidak ada yang menang. Tiongkok, Indonesia, dan Amerika tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Semua orang berada dalam kondisi tidak puas. Namun, pada saat itulah, ada sesuatu yang dilewatkan oleh semua orang. Saya berhenti sejenak. Para mahasiswa menatap saya dengan penuh perhatian. Indonesia, kata saya perlahan. Saat Tiongkok dan Amerika berseteru soal nikel, Indonesia bergerak. Tetapi anehnya, mengapa Indonesia begitu penting dalam perang ini? Jika dipikir-pikir, ini aneh. Indonesia tidak memiliki dominasi dalam teknologi pengolahan. Nikelnya banyak, tetapi mereka bergantung pada investasi asing. Namun, mengapa Indonesia menjadi penting? Ini paradoks. Terlihat lemah tetapi kuat. Terlihat kecil pengaruhnya tetapi besar. Mengapa? Kita perlu melihat secara konkret. Amerika tidak dapat memimpin transisi energi hijau tanpa baterai yang bahan bakunya berasal dari Indonesia. Perusahaan material Indonesia meski sebagian besar masih dalam tahap pengembangan, memegang kunci untuk bahan dasar baterai. Teknologi Indonesia sangat penting untuk manufaktur baterai berkinerja tinggi. Tiongkok tidak dapat membangun infrastruktur raksasa mereka tanpa baja berkualitas tinggi yang dibuat dengan nikel dari Indonesia. Dan rantai pasok global tidak akan berputar tanpa Indonesia. Perusahaan-perusahaan Indonesia memasok komoditas penting ke seluruh dunia. Yang paling penting adalah kepercayaan. Indonesia menepati janji. Lihatlah proyek infrastruktur di luar negeri. Ketika sebuah perusahaan BUMN Indonesia memenangkan tender di Timor Leste, mengalahkan perusahaan dari Prancis dan Jerman, tidak ada yang percaya. Mengapa Indonesia yang dipilih? Karena mereka berjanji akan menepati anggaran dan jadwal. Dan apa yang terjadi? Mereka menyelesaikannya sesuai janji, tanpa pembengkakan biaya atau penundaan. Lihatlah kerjasama peralatan pertahanan. Pada tahun 2022, ketika sebuah negara di Eropa membutuhkan kapal patroli dengan cepat karena ancaman Rusia, mereka bertanya kepada Amerika. Jawabannya, 5,7 tahun. Mereka bertanya kepada negara Eropa lain. Jawabannya, sama. Mereka bertanya kepada Indonesia melalui PT PAL. Jawabannya, kami akan mengirimkannya sesuai jadwal yang disepakati. Negara itu memilih Indonesia. Mengapa? Karena mereka percaya Indonesia akan menepati janji. Mengapa Indonesia bisa merespons begitu cepat? Karena mereka selalu siaga. Indonesia selalu berada dalam kondisi tegang, dikelilingi oleh dinamika geopolitik yang kompleks dan sering dilanda bencana alam. Secara paradoks, ini menjadi kekuatan Indonesia. Karena selalu siap, mereka bisa merespons dengan cepat. Semangatnya berbeda. Orang-orang di negara yang damai mungkin sulit memahaminya. Orang Indonesia tahu bahwa mereka tidak boleh lengah, harus bekerja keras, dan akan berbahaya jika tertinggal. Ini meresap ke seluruh bangsa. Semangat gotong royong juga berbeda. Jika ada ancaman dari luar, mereka akan bersatu. Ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi, perusahaan-perusahaan Indonesia bersatu, para pesaing bekerja sama, pemerintah mendukung, lembaga riset dimobilisasi sepenuhnya. Mengapa mereka bisa melakukan ini? Karena ada rasa cinta tanah air. Mereka tahu bahwa untuk diri mereka menjadi lebih baik, negara harus menjadi lebih baik. Ini terlihat dalam tindakan. Para pekerja yang membangun proyek di luar negeri, para insinyur yang bekerja lembur di pabrik, para ilmuwan yang bereksperimen di laboratorium. Mengapa mereka bekerja begitu keras? Bukan hanya karena uang. Karena mereka ingin mengharumkan nama Indonesia. Karena mereka ingin dunia mengakui Indonesia. Dunia melihat ini. Indonesia menepati janji. Indonesia cepat. Indonesia berkualitas baik.
Indonesia dapat dipercaya, reputasi seperti ini akan berubah, kepercayaan akan terbangun, dan ketika kepercayaan terbangun, akan lebih banyak pesanan masuk, lebih banyak peluang tercipta, dan pertumbuhan akan lebih cepat. Sebuah siklus positif dimulai, sementara Tiongkok dan Amerika melambat karena kontradiksi internal mereka. Indonesia justru melesat cepat berkat kepercayaan. Inilah yang saya lewatkan 6 bulan lalu. Saya hanya melihat data. Saya tidak melihat manusianya. Saya tidak melihat semangatnya. Ketika para ilmuwan di BRIN berhasil di laboratorium, apa yang mereka pikirkan? Mereka pasti berpikir telah mematahkan monopoli teknologi pengolahan Tiongkok. Mereka pasti merasa Indonesia telah berkontribusi pada dunia. Mereka pasti bangga. Inilah yang menjadi motivasi. Bagaimana dengan Tiongkok? Para ilmuwan mereka harus melihat muka pemerintah. Mereka khawatir akan disalahkan jika gagal. Sulit untuk meneliti dengan bebas. Bagaimana dengan Amerika? Banyak prosedur dan perdebatan yang memakan waktu. Indonesia berbeda. Gagal pun, mereka akan mencoba lagi. Ilmuwan muda diberi kesempatan. Mereka bersaing secara bebas. Inilah rahasia pertumbuhan. Semangat, persatuan, cinta tanah air. Inilah yang menjadi kekuatan nasional. Tidak terlihat, tetapi merupakan kekuatan yang paling dahsyat. Tiongkok punya sumber daya, tetapi tidak mendapatkan kepercayaan. Amerika punya kekuatan, tetapi tidak bisa menyelesaikan proyek dengan cepat. Indonesia tidak punya dominasi teknologi, wilayahnya tersebar, tetapi mereka membangun kepercayaan. Itulah alasan mengapa dunia mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Ruang kuliah hening, para mahasiswa tampak berpikir keras. Wang Li juga terdiam, menunduk. Saya melihat jam lagi. Sudah lewat pukul 5 sore. 3 jam telah berlalu sejak saya memulai kuliah. Tetapi tatapan para mahasiswa telah berubah dari awal. Saya membuka mulut perlahan. Sekarang, saya akan mengaku, mengapa 6 bulan lalu saya meremehkan Indonesia. Selama 25 tahun saya meneliti rantai pasok. Saya terobsesi dengan data dan terkenal skeptis. Saya percaya angka tidak berbohong. Dominasi 90% Tiongkok, investasi triliunan Amerika. Semua angka mengatakan, Indonesia bukan variabel penting. Karena itulah saya melewatkannya. Saya benar-benar salah. Saya hanya melihat angka. Saya tidak melihat manusianya. Saya tidak melihat semangatnya. Indonesia tidak menjual teknologi. Mereka menjual kepercayaan. Inilah perbedaan yang krusial. Kecepatan. Indonesia cepat. Mengapa? Karena ada rasa urgensi. Selalu ada rasa krisis, bahwa mereka tidak boleh lengah, harus bergerak cepat. Itulah yang mendarah daging. Kualitas. Produk Indonesia dapat diandalkan. Mengapa pangsa pasar material atau komponennya begitu tinggi? Karena kualitasnya baik, tingkat cacatnya rendah, dan kinerjanya stabil. Netralitas. Indonesia menyeimbangkan diri antara Amerika dan Tiongkok. Mereka adalah mitra strategis Amerika, tetapi juga berdagang dengan Tiongkok. Mereka tidak sepenuhnya condong ke satu sisi. Ini adalah kekuatan. Mereka bisa bekerja dengan keduanya. Ini adalah strategi bertahan hidup bagi negara berkembang di antara negara-negara besar. Dan ini menciptakan kepercayaan. Teknologi adalah masalah waktu. Tetapi kepercayaan adalah masalah DNA. Ini adalah masalah karakter bangsa, masalah budaya. Tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh waktu lama untuk membangunnya. Dan Indonesia telah berhasil. Bagaimana mereka membangunnya? Dengan menunjukkan sikap yang jelas. Mereka mengubah dunia secara diam-diam, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Mereka membuktikannya. Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok mengatakan, akan berinvestasi di Afrika, tetapi menciptakan gunung utang. Sri Lanka harus menyerahkan pelabuhannya kepada Tiongkok. Kepercayaan runtuh. Indonesia membantu secara diam-diam. Melalui kerjasama teknis, mereka mengajari teknologi pertanian di Afrika tanpa memungut biaya. Mereka hanya mengajar. Mereka berharap negara-negara itu tumbuh dan ingin tumbuh bersama. Orang Indonesia tahu bahwa bangsa ada karena rakyatnya ada. Mereka punya ingatan akan krisis ekonomi 1998 yang menghancurkan segalanya. Generasi yang lebih tua mendengarnya dari orang tua mereka atau bahkan mengalaminya langsung. Karena itu mereka tahu, tanpa negara, tidak ada rakyat. Jika negara lemah, rakyatnya juga lemah. Jika negara tidak kuat, rakyat tidak bisa bertahan. Karena itulah mereka bersatu. Jika ada ancaman dari luar, mereka menjadi satu.
Diam, tetapi kuat. Kecil, tetapi kokoh. Yang diinginkan semua orang adalah tumbuh bersama. Bukan hanya Indonesia yang menjadi kaya, tetapi juga mentransfer teknologi ke negara mitra, berjanji untuk melakukan produksi lokal, dan menciptakan lapangan kerja. Tiongkok membawa pekerja Tiongkok untuk membangun. Tetapi Indonesia berbeda, mereka berusaha untuk tumbuh bersama. Kekuatan yang tak terlihat lebih kuat daripada memamerkan kekuatan. Tiongkok melakukan parade militer, memamerkan tank untuk menunjukkan kekuatan. Indonesia diam, tetapi mereka punya kemampuan nyata. Mengubah dunia secara diam-diam adalah kekuatan tak terlihat. Kekuatan kepercayaan, kekuatan rakyat, para pekerja yang bekerja di bawah terik matahari, para insinyur yang lembur di pabrik, para ilmuwan yang bereksperimen di laboratorium. Mengapa mereka bekerja begitu keras? Karena mereka ingin Indonesia bersinar, ingin diakui dunia, ingin merasa bangga. Inilah kekuatan yang tidak bisa diukur dengan data. Indonesia, tanpa mereka sadari, sedang menanjak dari sekadar negara berkembang menjadi pemain yang diwaspadai. Tiongkok waspada, Amerika pun sesekali waspada. Mengapa? Karena Indonesia menjadi kuat, menjadi negara yang tidak bisa diabaikan, dan menjadi objek kekaguman. Vietnam ingin belajar dari model Indonesia. Malaysia ingin mendengar pengalaman Indonesia. Negara-negara Afrika ingin menjadi seperti Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia telah membuktikannya bahwa tanpa dominasi teknologi pun bisa. Dengan wilayah yang tersebar pun bisa. Asalkan ada kepercayaan, itu mungkin. Saya memandang ruang kuliah sekali lagi. 300 mahasiswa duduk diam. Wang Li juga mengangkat wajahnya menatap saya dengan ekspresi yang rumit. Saya berkata perlahan, saya berharap kepada Tiongkok. Jangan jadikan sumber daya sebagai senjata. Jangan mengancam dunia dengan kekuatan. Bangunlah kepercayaan. Jika Anda menepati janji, dunia akan melihat Tiongkok, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa hormat. Saya berharap kepada Amerika. Hargailah aliansi. Bersama negara-negara yang, meskipun kecil, dapat dipercaya, Anda bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pimpinlah. Bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kepercayaan. Saya berharap kepada dunia. Lihatlah Indonesia, dan tumbuhlah bersama. Indonesia siap, dan selalu bersedia membantu. Percayalah pada mereka. Terakhir, saya berharap kepada rakyat Indonesia. Berbanggalah. Dunia melihat Anda, dan menghormati Anda. Teruslah berjalan di jalan itu. Jalan untuk mengubah dunia secara diam-diam. Saya berhenti sejenak. Para mahasiswa menahan napas, mendengarkan. Saya mengucapkan kata-kata terakhir. Kepercayaan adalah kekuatan. Indonesia telah membuktikannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Selamat tinggal semuanya. Bagaimana cerita hari ini? Anda mungkin merasakan bagaimana cerita yang awalnya hanya tentang angka dan data, perlahan berubah menjadi masalah tentang manusia, pilihan, dan sikap. Apa itu negara yang kuat? Apakah negara yang kaya sumber daya? Negara yang kaya uang, atau negara yang punya banyak senjata? Cerita ini sepertinya menunjukkan arah yang sedikit berbeda untuk menjawab pertanyaan itu. Bukan kekuatan yang terlihat, melainkan sikap menepati janji, keteguhan untuk tidak lari saat krisis, dan kegigihan untuk menyelesaikan sampai akhir meski butuh waktu. Fakta bahwa ketika hal-hal itu terkumpul, barulah dunia akan berhenti dan memperhatikan. Namun, bisakah kita mengatakan cerita ini berakhir di sini? Tidak ada yang tahu apakah pilihan saat ini akan membawa hasil yang sama di masa depan. Kepercayaan sulit dibangun, tetapi runtuh dalam sekejap. Karena itulah, yang menjadi lebih penting adalah pilihan apa yang akan kita ambil ke depan dan dengan sikap seperti apa kita akan melangkah. Apakah cerita ini akan menjadi kenangan kebanggaan atau menjadi pertanyaan untuk merefleksikan diri? Saya rasa itu tergantung pada pemikiran Anda yang sedang mendengarkan cerita ini. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan bagikan cerita yang menginspirasi ini kepada orang-orang di sekitar Anda untuk didiskusikan bersama. Terakhir, langganan saluran, suka, dan notifikasi yang hanya memakan waktu 1 detik akan menjadi kekuatan besar bagi kami dalam membuat video. Sampai di sini. Dari kisah inspiratif yang menyampaikan ketulusan hati kepada Anda semua dengan penuh perasaan.